ya. Selamat pagi Ibu Rohani. Oke. Kembali saya datang. Bagaimana kabarnya Ibu Rohani? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke, sehat ya Bu ya. Sehat badan dan rohaninya kan. Jadi kita melakukan pendampingan 3. Di tanggal 12 kita akan mengadakan loka karya yang ketiga. Ini pendampingan kedua ya Bu ya. Jadi saya sudah 4 kali ini berkunjung ke sekolah Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan kita sharingkan sekaitan dengan loka karya 3 nanti dan sekaitan dengan loka karya sebelumnya. Kita masih ingat ya Bu ya, loka karya kedua itu mengenai komunitas praktisi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kalau tujuan khusus daripada pendampingan ini ada 2 yaitu Bu. Yang pertama itu bagaimana sih komunitas praktisi di sekolah ini. Yang kedua dampak positif ya, dampak positif atau apa itu yang kita pelajarin itu yang kemarin itu. Yang membuat keyakinan kelas itu merupakan salah satu dari budaya positif. Oke, baru kita akan membuat nanti bagaimana sih sekolah yang memiliki visi misi yang berdampak pada siswa. Jadi ada 3 yang akan kita bicarakan hari ini ya Bu ya. Jadi yang pertanyaan saya ini agak kuat Bu ya. Pak Roy semalam kecil kali suaranya, jadi nggak bisa. Enggak. Bagaimana pengalaman Ibu dalam merintis komunitas praktisi di sekolah ini? Sudahkah Ibu rintis? Iya. Jadi terima kasih Bu buat pendampingannya buat hari ini. Jadi tentang komunitas praktisi, memang karena baru kita mengadakan loka karya 2, jadi jadwal untuk loka karya 2 dengan pendampingan sekarang kan sangat singkat ya Bu ya. Tetapi di minggu pertama begitu pulang loka karya, saya sudah bercerita dan berbagi kepada 2 teman saya karena kebetulan kepala sekolah dan salah satu teman guru saya dalam keadaan kurang sehat. Tetapi sosialisasi untuk komunitas praktisi sudah saya lakukan dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Kami juga sudah menyepakati akan membuat komunitas praktisi di sekolah kami. Memang guru di sekolah kami cuma ada 5 Bu. Ada 5. Kami sepakat bahwa komunitas praktisi di sekolah itu kami sepakati sudah ada namanya, itu komunitas praktisi TKKB Gunung Labu Buti. Terus akan diadakan secara rutin dan berkelanjutan sekali sebulan di minggu pertama. Kemudian dari keresahan dan permasalahan yang kami hadapi bersama-sama di kelas masing-masing dan di lingkup sekolah kami, itu rencananya yang pertama itu adalah karena saya juga bercerita kepada teman-teman guru, pembuatan RPP berdiferensiasi. Jadi kami ingin mempelajari ini karena di situasi sekarang sudah daring. Jadi bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi melalui pembelajaran daring, itu yang ingin kami bahas di komunitas kami. Akan tetapi untuk pelaksanaannya secara konsisten belum, itu hanya masih untuk pembentukan komunitasnya Bu. Kenapa? Karena memang begitu 1 minggu selesai loka karya 2, itu sekolah kita 100% tidak boleh tatap muka. Jadi untuk kelanjutannya belum Bu. Oke, jadi intinya perintisan komunitas praktisi ini sudah ada di sekolah Ibu ya. Sudah disosialisasikan, waktunya juga sudah disepakati, dan rencana ke depan yaitu pembuatan RPP berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Kira-kira capaiannya yang sudah dicapai tadi ini ya Bu ya. Capaiannya sudah. Sekarang harapan dan tujuannya kira-kira apa untuk komunitas praktisi nanti? Harapan untuk komunitas praktisi ini yang pertama Bu, kami guru-guru TK saya terutama dengan rekan guru
karena ini kan Merdeka Belajar yang saya pelajari dari program guru penggerak ini, hanya saya yang mempelajari di program guru penggerak. Harapannya saya bisa membagi pengalaman yang saya peroleh dari pembelajaran dan kolaborasi dengan CGP lain, karena banyak pengalaman-pengalaman dari guru-guru hebat CGP lain untuk yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman saya di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Salah satu contoh rancangan pembelajaran itu saya sudah, memang belum saya ungkapkan kepada teman-teman, untuk perancangan pembelajaran itu membuat alat peraga, terus kemudian itu untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua. Itu dalam benak saya ada waktu tenang bersama dengan anak, orang tua diundang ke sekolah untuk membacakan buku kepada anaknya. Mungkin kalau di rumah jarang sekarang orang tua membacakan buku kepada anaknya. Jadi kami ingin membuat nanti di halaman itu perencanaan saya, harapan saya untuk diasisikan oleh teman guru, akan tetapi belum terrealisasi karena masih rancangan saya. Kemudian komunitas ini juga harapannya adalah untuk pengembangan diri dan kompetensi setiap instan gurunya, kami pengembangan diri. Oke, pengembangan diri ya. Oke, jadi harapan dan tujuannya yang bisa saya petik dari pertanyaan Ibu, untuk saling sharing ya dengan teman di sini. Begitu juga dengan CGP yang lain dalam loka karya kan, atau diskusi dalam LMS juga ya, juga sudah dilakukan. Berikutnya membuat alat peraga ya, yang bisa nanti membantu membantu anak mengerti akan materi yang Ibu berikan. Berikutnya kolaborasi dengan orang tua. Saya tertarik sekali kolaborasi dengan orang tua ya, jadi orang tua dilibatkan untuk ya. Jadi kalau di sekolah kami juga sudah pernah ini Bu, namanya paguyuban. Paguyuban, jadi melibatkan orang tua bisa sebagai narasumber sehingga anak nggak bosan, karena kalau gurunya juga mereka ada kebosanan seperti itu. Baru yang terakhir tadi adalah pengembangan diri Bu ya. Pengembangan diri di TKHKBP Godung ini dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira ada nggak tantangannya? Tantangannya pasti ada Bu. Yang pertama itu tentang waktu ya. Untuk pengalokasian waktu mungkin harus benar-benar dibicarakan secara terbuka dengan teman-teman guru. Kenapa? Karena kan kami guru TK ini berpikiran guru TK gajinya sedikit. Jadi banyak dari teman-teman saya juga yang mengajar les di luar sekolah, mengajar les privat di rumah. Jadi agar tidak bentrok, jadi untuk waktu mungkin harus dibicarakan untuk lebih konsisten agar bisa berkomitmen ya. Salah satu tadi tentang komunitas itu memang sudah dipilih, tetapi kan untuk menjalankan secara komitmen dan konsisten itu dalam pelaksanaannya pastinya nanti akan ada waktu-waktu tertentu kita rubah aja Bu, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk pengembangan diri ini waktu dari orang tua ya. Waktu orang tua kan bekerja, jadi harus ditentukan juga kapan waktu orang tua memang yang bisa memberikan waktu luang kepada anaknya untuk melakukan seperti yang dibilang tadi di sekolah ya. Kemudian tentang narasumber ya, narasumber untuk misalnya nanti komunitas ini atau misalnya kami untuk mengadakan pembelajaran kepada anak dengan mengundang narasumber mungkin melalui dari orang tua atau mungkin dari luar. Ini pun salah satu tantangan yang tidak bisa dianggap remeh, karena narasumber ini apakah harus diberikan uang terima kasih, apakah bisa nanti itu memberikan waktu luangnya seperti itu. Jadi karena kan ini kalau narasumber ini banyak yang harus dipikirkan secara matang. Akan tetapi dari pembicaraan kami kemarin memang untuk sementara ini dari kami untuk kami oleh kami. Jadi
dari kita untuk kita. Jadi narasumbernya mungkin nanti topiknya apa yang akan dibicarakan, kemudian nanti dipelajari oleh salah satu guru dan kepala sekolah untuk sebagai narasumber. Jadi itu dikembangkan sendiri dulu di lingkungan kami melalui potensi-potensi yang ada di sekolah. Oke, terima kasih. Jadi saya juga setuju Bu, untuk narasumber dalam komunitas praktisi kita jangan terus memikirkan yang terlampau jauh. Mari kita ambil dulu dari potensi-potensi yang ada di sekolah ini. Jadi benar sekali kalau ada suatu perkumpulan itu pasti memerlukan dana. Jadi biarlah dari yang kecil-kecil dulu Bu, nanti akan berkembang dan berkelanjutan. Jadi kalau dari kita untuk kita dan oleh kita kan dananya bisa diminimalisir kan Bu, seperti itu. Jadi dari saya semoga ini nanti di PI 3 ya, karena ini PI 2 ya. PI 2 kita sudah bisa lihat Bu apa yang sudah dilakukan sekaitan dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Jadi tidak hanya berupa ini hanya coaching atau sharing saja, tetapi sudah ada aksi nyatanya nanti yang kita lihat ya Bu ya. Dan itu juga diperlukan nanti Bu di Loka 7 kita akan panen raya. Nah di panen raya Ibu akan membuat produk-produk apa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran Merdeka Belajar ini. Jadi produk-produknya itu nanti akan dibuat dalam satu stand ya, seperti inilah misalnya standnya kelas Ibu harus menempelkan apa-apa saja yang sudah dilakukan. Ingat karya daripada siswa juga harus ada, jadi harus runtut dia Bu. Seperti yang dikatakan ada RPP berdiferensiasinya, baru apa LKPD-nya, baru apa produk yang dihasilkannya, seperti itu. Jadi kayak buat pameran Untuk iya, jadi buat pameran dia, tapi ingat Bu, harus semenarik mungkin. Kalau misalnya tempelan-tempelan, bagaimana supaya menarik perhatian orang sehingga stand ataupun tempat pajangan Ibu itu banyak yang datang ke sana. Jadi kalau biasa-biasa tidak akan ada yang melihat stand Ibu. Seperti itu. Itu nanti di Loka Karya 7. Jadi maksud saya bekerjalah mulai hari ini gitu. Jangan sampai nanti Loka 7 baru Ibu ngebut 1 malam Ibu sakit, apalagi bukan kurang sehat. Jadi seperti ini karya-karya siswa dengan ininya Ibu bisa simpan, nanti pilihlah yang terbaik untuk Loka Karya 7 kita gitu ya Bu ya. Oke. Kalau yang menarik, kalau itu dari tantangannya, kalau yang menarik kira-kira nanti menurut Ibu atau yang sudah Ibu lakukan walaupun hanya masih merintis, kira-kira apa Bu untuk komunitas praktisi ini? Yang menarik untuk komunitas praktisi ini menurut saya kan Bu itu kolaborasinya ya, kolaborasinya dengan rekan sejawat. Jadi mungkin tadinya salah satu contoh Bu, saat saya mengatakan bahwa akan ada pendampingan di sekolah, itu teman saya, Bu, nanti tanya apa? Mereka karena memang kurang biasa untuk menghadapi hal seperti ini, jadi mereka sangat intens sekali bertanya dengan saya bahkan dari telepon. Jadi tentang kolaborasi ini untuk melatih pengembangan diri, salah satu itu adalah untuk melatih kepercayaan diri. Sebenarnya saya bukanlah di sekolah ini bukanlah orang yang pintar, tapi pengalaman mereka, potensi mereka, teman-teman rekan saya itu sebenarnya sangat luar biasa. Salah satu tadi contoh teman saya itu sebenarnya adalah jurusan bimbingan konseling. Sebenarnya saya pun sering bertanya kepada ibu itu bagaimana psikologi itu menghadapi anak, menghadapi untuk teman. Jadi salah satu kolaborasi itu untuk menggali potensi-potensi dalam diri kami masing-masing, itu paling menarik kolaborasinya, dan potensi yang tersembunyi dari setiap rekan saya yang tidak disadari sebenarnya ada potensi itu. Begitu ada ini yang saya sampaikan, ternyata mengeluarkan potensi mereka yang tersembunyi selama ini, dan mereka pun tidak menyadari atau saya sendiri pun tidak menyadari. Oke, terima kasih. Berarti banyak yang menarik ya Bu ya. Jadi menurut Ibu pastinya setuju ya komunitas praktisi ini
ada di sekolah ini ya Bu ya. Dari hal-hal yang menarik yang Ibu tuangkan dan Ibu ceritakan kepada saya ya. Jadi menggali potensi diri rekan sejawat, ya benar sekali Bu, menggali potensi yang ada pada rekan-rekan kita. Mungkin kepercayaan dirinya kurang, tapi dari sisi yang lain mereka memiliki potensi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Itu dari komunitas praktisi. Sekarang kita dari ini ya Bu ya, penerapan disiplin positif ya yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini. Kira-kira apa Bu disiplin positif yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu ini? Yang pertama itu budaya antri. Oke. Budaya antri. Kemudian itu ada kami di kelas saya, kalau ada anak yang bertingkah laku tidak bagus itu ada duduk kursi tenangnya. Nah, jadi kursi tenang itu memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri. Jadi misalnya mereka belajar, pasti ada saat-saat anak-anak itu jahil. Jadi anak-anak ini misalnya atau ribut atau mengganggu temannya atau mengambil penghapus temannya itu tanpa permisi, kemudian membuat temannya jadi jengkel atau kesal, itu ada di kelas saya buat kursi tenang. Jadi dibuat di sudut, setiap sudut nanti itu ada kursi tenang. Anak-anak itu dipersilakan untuk duduk di kursi tenang, untuk hening sebentar. Apakah dia itu bisa tenang, tapi itu sudah saya jelaskan kepada anak-anak. Nah, setelah misalnya ada 1 atau 2 menit atau sampai 5 menit, saya bertanya kepada anak itu, apakah sudah tenang, apakah masih udah bisa berkumpul atau berbaur dengan kelompoknya kembali. Itu salah satu yang saya lakukan di kelas saya. Kemudian itu tentang berbagi, sosial berbaginya. Jadi anak-anak itu kalau di sekolah saya langsung kasih contoh, itu tidak imbalan lagi. Kalau dulu saya kasihnya imbalan ya Bu ya. Ibu punya permen, jadi nanti siapa yang cepat selesai, siapa yang sopan, siapa yang baik saya kasih, misalnya seperti itu. Nah sekarang begitu masuk guru penggerak ini, ternyata imbalan dan hukuman itu mempunyai jangka panjang dan jangka pendek, yang ada hal-hal negatif yang tidak bisa diambil dari sana. Nah sekarang saya itu mengajarkan berbagi kepada anak, salah satu contoh saat makan. Nah saat anak-anak itu makan, saya pun membawa bekal. Saya mau berbekal, terus saya amati anak yang tidak membawa bekal. Kemudian saya pertama dulu memberikan contoh kepada anak, ibu ada bekal. Siapa yang mau berbagi dengan ibu? Saya bagikan kepada anak yang tidak membawa bekal, atau kepada anak yang membawa bekal juga. Jadi setelah itu baru saya bilang, anak-anak siapa yang mau seperti yang ibu lakukan. Jadi mencontohkan hal berbagi itu kepada anak. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya tertarik dengan kursi tenang ya. Kursi tenang ini baru kali ini saya dengarkan Bu. Jadi mungkin ini merupakan pengetahuan saya, dan mudah-mudahan saya akan terapkan juga ini di sekolah saya. Kebetulan saya belum pernah melakukannya, tetapi dari penjelasan yang Ibu katakan tadi ya bisa juga ya, sangat menarik menurut saya untuk dilakukan di sekolah kami. Inilah Bu manfaatnya kita datang untuk saling sharing apa yang baik dari Ibu, saya juga akan terapkan di sekolah. Nah, kalau budaya antri ini sudah dilakukan ya Bu ya di sekolah ini. Nah, kalau memang mengantri di kelas misalnya, jadi itu Ibu posisikan anak berdirinya di mana Bu? Orang itu berdiri di samping kursi masing-masing, jadi langsung berbaris, karena sekarang kan selama pandemi, kalau dulu memang kami bikin itu langsung berbaris, ada 3 baris ya, ada 3 baris, 3 kelompok di samping meja mereka. Nah kalau sekarang mereka berbaris itu budaya antri itu saya panggil satu-satu dulu. Kemudian karena kemarin sudah tatap muka, sudah agak tenang pandemi, itu saya bikin berbarisnya seperti mungkin Ibu pernah melihat anak-anak saya berbaris di kelas, itu langsung di samping meja. Kemudian mereka cuci tangan, salah satu contoh cuci tangan ya, mereka cuci tangan baru kembali lagi ke mejanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
saat mereka itu selesai mengerjakan penugasannya. Misalnya pembelajaran itu dilakukan secara individu. Jadi mereka kan ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi mereka itu harus berbaris di meja guru saat guru memeriksa. Jadi berbaris, tidak boleh temannya si A sudah duluan, dia langsung maju ke depan lagi. Jadi anak-anak itu tidak berkerumun di meja guru, tetapi lebih rapi lagi. Salah satu contoh yang sederhana begitu. Oke. Mudah-mudahan budaya antri yang sudah Ibu terapkan ini bukan hanya di sekolah ya Bu ya. Mudah-mudahan budaya antri ini juga bisa diterapkan di rumah mereka. Sehingga saya rasa kalau sudah TK budaya antrinya saja sudah menjadi attitude daripada mereka, mudah-mudahan sampai pendidikan formal selanjutnya mereka menanamkan karakter itu, ya kan? Amin. Karena budaya antri ini memang Harus gampang mengatakan tapi susah untuk melaksanakan. Oke, berikutnya Bu, kira-kira kesan Ibu, kesan siswa Ibu kepada Ibu setelah Ibu menerapkan budaya antri, kursi tenang, dan sosial berbagi. Kira-kira apa Bu tanggapan mereka? Atau mimik atau wajah, namanya juga anak TK ya Bu? Anak-anak itu kan mempunyai ekspresi yang luar biasa ya, dia berbeda-beda. Jadi ada anak itu memang kayak teringat budaya antri, tidak boleh memang prosesnya cepat kali langsung tertib mereka, apalagi anak TK. Salah satu contoh tadi ada anak yang Ibu perhatikan tadi udah langsung jalan-jalan, misalnya seperti itu. Jadi ekspresi mereka senang pastinya, mereka senang. Kemudian tapi ada juga anak itu, kalau di kelas saya sekarang jadi ribut sekali Bu. Jadi ribut sekali. Bahkan pertama kali saya mempraktekkan apa itu Merdeka Belajar kepada anak-anak saya malah jadi kewalahan. Bahkan saya pernah izin, teman saya itu mengatakan, Bu, di kelas Ibu ribut kali, pintar-pintar murid Ibu gitu. Muridnya ribut semua Bu. Ada yang belajar di sana menulis misalnya Kamis, di sana sudah K, tapi dia mengatakan ini K, ini M, di sana S. Jadi mereka mengucapkan dengan mulut mereka. Jadi ributnya seperti itu, memang terarah, tetapi membuat seolah-olah di kelas itu amburadul pemikiran daripada orang tua. Kalau datang mungkin orang tua, di kelas itu kok ribut kali. Nah, salah satu contoh itu yang saya hadapi. Yang pertamanya saya kewalahan sekali untuk menghadapi proses-proses dan langkah-langkah dari Merdeka Belajar ini kepada anak-anak, terutama karena dia kan anak usia dini. Jadi, tapi mereka itu lebih semangat, lebih ceria. Kemudian mereka itu lebih mengekspresikan dirinya secara bebas gitu. Akan tetapi ada sih anak-anak itu karena mungkin di rumah tidak ada rasa kebebasan itu, atau mungkin karena orang tua lebih protektif kepada anak, jadi kebablasan kebebasan yang saya kasih dari program Merdeka Belajar ini. Nah, itu memang salah satu juga tantangan-tantangan yang saya hadapi. Kewalahan yang pertama, akan tetapi sekarang saya jadi merasa lebih semangat. Karena apa? Mereka sekarang lebih ekspresif, lebih lebih untuk berbicara kepada gurunya lebih dekat. Jadi mereka menganggap mereka tidak takut dengan sosok saya sebagai guru gitu. Jadi menganggap ibu ini teman saya. Oke. Terima kasih tadi kewalahan dalam menghadapi anak didik yang terlalu agresif ya. Jadi ada tadi yang bisa saya petik kepada ibu, kalau orang tuanya datang untuk melihat pembelajaran kami, sepertinya ini kok amburadul, Ibu katakan tadi seperti itu. Apakah pihak sekolah belum pernah gitu mensosialisasikan program Merdeka Belajar ini kepada orang tua sehingga Ibu mengatakan hal tersebut? Kalau ke orang tua secara sosialisasi dari sekolah memang belum Bu. Tetapi kalau saya di kelas saya memang karena kesibukan orang tua, kemudian karena pandemi ini kan saya memang sudah bercerita kepada orang tua dari kelas saya melalui WA group.
bahwa saya itu mengikuti program guru penggerak, yang mana guru penggerak ini harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih minat dan kebutuhan mereka. Karena banyak orang tua dari kelas saya, bahkan dari kelas-kelas lain mengatakan, Bu, malas sekali dia Bu, kalau disuruh ini nggak mau Bu. Jadi saya paksa jadi melawan Bu. Nah itu yang saya kasih penerangan-penerangan itu kepada saya jelaskan agar orang tua tidak salah paham kepada anak-anak TK, bahwa anak-anak TK ini belajarnya bukan hanya menulis, membaca atau calistung, membaca, menulis dan berhitung saja. Nah itu salah satu contoh pembelajaran yang sekarang saya bikin itu. Saya mencoba pembelajaran secara daring itu membuat video. Nah itu saya juga sudah jelaskan kepada teman-teman video, karena memang hanya saya sendiri yang bikin. Itu videonya itu pembelajaran dari lingkungan rumah untuk sekarang. Salah satu contoh, coba dulu hitung sepatu di rumah, dikelompokkan sepatu mama, sepatu papa, sepatu abang, sepatu kakak dan adik. Terus sepatu siapa paling banyak gitu. Jadi dan saya jelaskan kepada orang tua bahwa itu salah satu pembelajaran cara mereka berhitung dan mengelompokkan mana kelompok banyak, mana sedikit, mana sedang. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di rumah anak-anak itu mengacak-acak rak sepatu, jangan terus darah tinggi, apalagi mamanya. Itu saya kasih penjelasan, pemahaman kepada orang tua. Karena memang salah satu contoh, banyak pun murid kami di TK HKBP Gunung Legubuti ini, karena dilihat di TK HKBP anak itu bisa pintar membaca, pintar berhitung, dan cantik tulisannya, mandiri menulis dari papan tulis ke buku tulisnya. Karena memang terutama kelas B usia 5-6 tahun, jadi tuntutan-tuntutan orang tua ini kan tidak boleh juga kami tidak respon, harus kami respon dengan positif juga. Akan tetapi kami di awal juga menjelaskan bahwa K13 itu apa, pendidikan anak usia dini itu seperti apa gitu. Oke. Jadi dari pihak orang tua secara langsung memang belum memaparkan, namun secara intrinsik ya Ibu sudah memaparkannya lewat WA group ya, bagaimana sih sebenarnya pendidikan merdeka belajar ya. Saya rasa menurut saya tidak apa-apa Bu, yang penting kan sudah Ibu lakukan ya. Merdeka belajar ini tidak menginginkan seperti harus wah sekali, tetapi intinya apa yang bisa kita lakukan sederhana saja, yang sudah kita lakukan itu juga nanti akan berproses ya. Jadi akan ada prosesnya. Jadi lakukan saja apa yang kita mampu, jangan terlalu banyak alasan, ini saya nggak bisa, ini saya nggak bisa. Ayo kita lakukan saja mana yang kita mampu, inilah dulu yang Ibu mampu ya kan. Saya mengapresiasi sekali. Jadi kira-kira perubahan berinteraksi dengan siswa tadi kalau kita lihat memang luar biasa sekali ya Bu ya, interaksi dengan siswa ya dengan pembelajaran seperti ini. Jadi kalau Ibu membedakan pembelajaran Merdeka Belajar dengan K13 yang sudah kita pelajari selama ini, kira-kira yang mana menurut Ibu yang bisa membangkitkan gairah belajar dan potensi belajar anak? Kalau sebenarnya di K13 itu pun Bu, sebenarnya sangat bagus ya. Mungkin hanya pengertian saya sebagai guru saja yang memang selama ini adalah gurunya aja yang aktif. Karena memang di K13 pun yang saya pelajari pernah sosialisasinya bahwa ini pun tidak diajarkan kepada anak TK itu calistung saja. Jadi kalau misalnya anak itu bisa membaca, menulis, berhitung secara cepat, itu adalah bonus dari pembelajaran-pembelajaran yang kita kasih. Akan tetapi lebih ke karakter. Karena kalau kami di K13 itu ada 6 aspek yang harus dicapai oleh anak. Jadi sebenarnya pencapaian anak itu adalah 6 aspek ini. Mulai dari NAM-nya, sosennya, kognitifnya, motoriknya, bahasa dan seninya. Kemudian memang di K13 itu ada tujuan dan karakter apa yang harus diajarkan setiap hari. Jadi karakter itu salah satu contoh itu ada 9 pilar karakter. Ada berapa?
Jadi ada 9 karakter yang kami ajarkan kepada anak, itu harus dilakukan relaksasi melalui cerita, dan ada buku dari IHF yang harus kami terapkan kepada anak-anak dengan memodifikasi ini dengan K13. Nah, kalau sekarang masuk ke program guru penggerak dengan Merdeka Belajar ini, yang saya tarik di sini adalah jadi student centerednya. Jadi selama ini kan anak-anak itu ya pokoknya saya menjelaskan inilah kegiatan inti kita. Hari ini kita belajar ini. Kemudian saya yang memberikan kegiatan itu kepada anak. Gitu. Nah, sekarang perubahannya adalah saya menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Misalnya hari ini kegiatannya kan biasanya kami ada 4 kegiatan inti. Itu biasanya 3-1 untuk pengaman, karena ada anak yang lebih cepat harus ada kegiatan pengaman agar dia tidak mengganggu temannya, jadi dia tetap bebas. Jadi kalau sekarang Merdeka Belajar itu sama dari modifikasi ke-13 itu, saya terangkan apa yang harus dilakukan kegiatan hari ini, kegiatan bermainnya apa, kemudian saya membuat kegiatan itu di meja saya, kemudian anak bebas memilih. Anak bebas memilih, misalnya dia memilih kegiatan berwarnai. Apakah dia memilih kegiatan misalnya menggambar bebas? Apakah dia memilih kegiatan misalnya menempel? Jadi dia bebas memilih. Hanya itu aja perbedaannya, tetapi untuk aspek-aspeknya tetap sama. Oke. Berarti antara K13 ini sebenarnya dengan Merdeka Belajar ini linear ya Bu ya? Linear. Tadi ada sesuatu yang saya garis bawahi. Kalau di Merdeka Belajar ini student center dia kan. Kalau di K13 pun yang saya tahu juga student center juga Bu. Jadi student center berarti kalau yang dulu namanya Bu CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, sebenarnya Bu, kalau yang kita lakukan siswa itu aktif sebenarnya dimulai dari guru yang aktif. Jadi sebenarnya sama-sama aktif, Bu. Ya. Di proses pembelajarannya anaknya itu aktif, ya. Tetapi di awal untuk memilih strategi, untuk memilih model pembelajaran, untuk memilih LKPD, kan gurunya juga aktif, Bu. Jadi sebenarnya siswa yang hebat itu dihasilkan oleh guru yang hebat gitu. Jadi supaya kita satu visi bahwa sebenarnya siswa yang aktif ini memang dilakukan oleh guru yang aktif juga. Walaupun di dalam pembelajaran itunya anak-anak itu aktif, kita hanya sebagai fasilitator saja kan seperti itu. Tetapi untuk membuat pembelajaran itu, meramu pembelajaran itu kan kita dibutuhkan keaktifan juga gitu. Jadi kalau gurunya nggak aktif, memang otomatis siswanya nggak aktif loh. Gitu. Jadi keaktifan kita di sana yaitu untuk meramu pembelajaran kita besok apa ya, bagaimana ya caranya, strateginya apa, LKPD ku apa yang membuat seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun keaktifan yang dulu itu memang gurunya hanya duduk, ya, berceloteh. Nah siswanya pun ya memang nggak ada modal gurunya datang ke sekolah kan gitu. Dia hanya tahu buka halaman sekian dan sekian seperti itu. Yang memang gurunya di awal juga nggak aktif, ya otomatis terimbas seperti itu. Jadi kalau dari saya sama-sama aktif kita kan, bukan hanya siswanya yang aktif, iya, sama-sama aktif kita. Maksudnya memang tadi pas prosesnya itu, jadi dia bebas memilih. Kalau sekarang, kalau dulu kan Bu, memang gurunya merancang pembelajaran, strateginya segala macam, terus itu hari ini kau ini tugasmu. Jadi gurunya langsung membagikan kan. Nah, kalau sekarang mereka bebas. Iya, bebas. Tetapi nanti kebebasannya itu ada kalanya guru juga harus tahu gitu loh potensi anak ini. Nah itulah pembelajaran berdiferensiasi. Memenuhi kebutuhannya dari tiga aspek ya, konten, proses, produk, ya kan. Jadi di mananya siswaku ini mungkin menonjolnya dia di konten, materinya lah kita kasih. Namun tujuan pembelajarannya itu tetap sama ya, tetap sama. Strategi kita yang berbeda dengan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan anak tadi dan lingkungannya seperti itu ya. Nah nantinya Bu di Lokakarya ketiga supaya ada
seperti apa ya, gambaran awal ngapain sih nanti di lokakarya ketiga. Nah, di lokakarya ketiga kita akan membuat visi dan misi Bu sekolah penggerak. Visi dan misi Ibu, saya tanya udah sama kepala sekolah, mana visi dan misi klien? Aku bilang udah Bu, tapi nggak dibuat spanduknya. Waduh, tapi ada kan? Visi misinya ada kan? Ada Bu. Nanti itu Ibu catat. Mana tahu kepala sekolah nggak terpikir apa sih visi misinya, karena di sana nanti kita akan berdiskusi, ya. Nah, diskusinya itu apa? Di sana ada tugas mandiri. Kebetulan saya nggak apa pula semalam, lupa dengan apa saya. Jadi nanti kita ada dengan Bakja. Pernah ya dengar Bakja kan? Iya. Bakja itu dimulai dengan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Eksekusinya itulah hasilnya sebenarnya dari dari visi misi sekolah. Jadi membuat visi misi sekolah itu nggak hanya kepala sekolah, tetapi stakeholder yang ada di sini. Jadi kira-kira inilah nanti yang dibuat, nanti akan saya share di di WA group, ya, biar ada gambaran. Jangan nanti sampai di sana mau ngapain sih gitu. Jadi lokakarya 3 ini supaya ada gambaran, apalagi kepala sekolah. Jadi misalnya kalau di sini diskusi muridnya Bu, nanti akan saya share. Di sini ada beberapa, misalnya kenapa misinya itu mengarah kemana gitu, dilihat daripada misinya, ya. Baru ada dengan kepala sekolahnya. Di sini lakukan diskusi guru dan kepala sekolah untuk memain sudut pandang mereka, praktik baik, tantangan, upaya untuk mengajar selama ini, harapannya. Jadi sebenarnya melalui ada namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Jadi dari situnya kita lihat apa kekuatan, apa kekurangan dari sekolah, sehingga kita buat visi dan misi. Setelah ada visi dan misi, baru kita tuangkan ke rencana kerja sekolah. Setelah rencana kerja sekolah, baru kita tuangkan ke kebutuhan sekolah. Itulah namanya ada SPJ. Apa sih yang diperlukan sekolah ini? Nah, seperti itu. Jadi dari situlah nanti ada gambarannya. Jadi visi misi yang udah pernah ada kan, bikin atau yang bikin baru lagi? Enggak lah. Iya. Tetapi nanti mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita lokakarya 3, oh berarti ini nggak cocok dong dengan sekolah penggerak yang apa? Oh ya sudahlah, kita buat perubahan seperti itu, ya. Jadi itulah gambaran untuk lokakarya ketiga. Tadi saya sudah bilang kepala sekolah visi dan misinya dicatat ya Bu. Nah, supaya nanti paling tidak di sini kan kita berdiskusi biasanya kalau di loka, supaya ada gambaran. Oh berarti visi misi itu udah usang gitu loh. Berarti harus apalagi evaluasi lagi ya yuk sama. Oh berarti membuat visi dan misi itu nggak hanya saya dengan guru, nggak hanya saya. Oh berarti harus ada unsur dari kepala sekolah. Seperti itulah ya. Nah, oke, di lokakarya ketiga juga ini ada salah satunya, kalian kan sudah di modul 22 sekarang ya. Iya. Apa itu modul 22? Sosial dan emosional. PKE ya, pembelajaran apa dia? PSE. Iya, PSE, pembelajaran sosial emosional. Ya. Ada lagi PKE, pembelajaran kompetensi sosial. Ya, emosional. KSE. Ya, KSE. Ya, KSE. Ya. Jadi sebelumnya itu pembelajaran apa ya, RPP berdiferensiasi ya. Salah satu bagaimana supaya pembelajaran itu mengarah kepada mengarah kepada siswa. Itu juga akan kita pelajari nanti Bu di sini. Jadi ada keterkaitannya. Jadi di lokakarya ini. Jadi diawali dengan komunitas praktisi. Di komunitas praktisi itu sebagai klinik kita, ya, rumah sakit kita. Kalau ada permasalahanku ceritakan, apa sih yang bisa. Nah, setelah ada konsultasi dengan ini komunitas praktisi ini, baru kita buat di lokakarya. Jadi sekolah yang memusatkan kepada kompetensi diri anak, kebutuhan anak. Ya, jadi visi misi sekolah penggerak gitu ya. Jadi kemana mau diarahkan? Jadi diawali dengan membuat suatu klinik ya, baru di klinik itu kita belajar bagaimana sih pembelajaran yang
menggali potensi anak gitu. Setelah itu, sesudah itu bagaimana sih membuat emosional anak gitu di modul 2. Jadi memang antara modul yang satu dengan modul yang lain itu sangat link ya Bu ya, keterkaitan dan progresnya juga seperti ini. Jadi enggak maju naik enggak seperti itu ya. Oke, jadi nanti di loka karya ketiga ini mudah-mudahan ada beberapa yang akan kita bicarakan di sana. Silakan nanti akan saya share ya. Tugas mandirinya dibaca-baca supaya ada di awal ya mindset kita, oh gambarannya seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi sekaitan dengan itu tadi saya sudah jelaskan untuk loka 7 Bu, mohon dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau Ibu ada RPP misalnya nanti membuat ini narasumber orang tua didokumentasikan Bu. Iya, didokumentasikan. Misalnya buat komunitas praktisi didokumentasikan. Apa saja programnya, struktur program dari komunitas praktisi. Misalnya berlima ya nggak masalah gitu. Atau misalnya ada TK yang lain yang mau bergabung di sini, nggak apa-apa gitu. Kemarin memang saya dihubungi guru TK HKBP Bali G karena pendampingan dengan Pak Ring. Mereka menjelaskan kan di sana kan ada 2 guru penggerak, guru penggerak. Sedangkan kalau di komunitas praktisi memang kami perhatikan bahwa minimal dia beranggotakan 5. Nah jadi kemarin memang dikomunikasikan bahwa Pak Ring kasih masukan ke mereka bagaimana kalau TK HKBP itu di satu komunikasi. Jadi HKBP Bali G dengan Lagu Boti jadi satu komunitas gitu. Jadi aku bilang nanti saya informasikan dulu ke kepala sekolah gitu. Dari saya setuju aja, tetapi kalau membuat komunitas itu yang saya katakan tadi jangan sampai memberatkan daripada anggota komunitas. Kita lihat juga Bu dengan jarak ya. Jadi kalau Ibu nanti ke sana mungkin teman-teman Ibu nggak legowo dengan hal seperti itu. Jadi kalaupun itu nanti hanya bersifat planning saja, rencana, yang penting dari saya dari sekolah ini dulu ya. Komunitas praktisi di sekolah ini tetap harus ada. Kalaupun nanti membaur ke sana nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi kalau misalnya itu yang mau saya diskusikan ke Ibu juga, memang saya juga memikirkan hal yang Ibu sampaikan tadi tentang jaraknya, terus bagaimana dengan teman-teman karena mereka juga mempunyai pekerjaan di luar dari sekolah ini, ada yang pelayan gereja, ada yang bekerja di rumah juga. Jadi memang saya memikirkan kalau memang tidak ada permasalahan di komunitas praktisi hanya kami berlima saja, saya akan tetap berlima ini dulu gitu. Oke. Atau solusinya kalau Ibu berkenan masukan dari saya atau CGP di sana boleh dibawa kemari seperti itu. Jadi ada teman Ibu untuk menjelaskan. Iya, jadi saling berbagi. Gitu. Ibu ke sana. Jadi dari segi angkutan atau apa kan balance seperti itu. Jadi nggak memerlukan biaya ya. Sudah Ibu nanti datang ke sekolahku waktu kami membuka komunitas praktisi. Ibu juga memberikan penjelasan sedikit supaya guru-guru di sana lebih greget lagi, lebih semangat lagi. Nanti sewaktu saya di sini Ibu juga datang seperti itu. Karena kalau membuat anggota daripada sekolah ini ke sana akan susah sekali Bu. Nanti komunitas praktisinya hanya sekedar anak-anak belaka saja. Sampai kita di loka nanti ini loka 4 tidak ada, hanya merintis saja, belum ada aksi nyatanya belum ada seperti itu kan. Nah sekarang kembali ke budaya positif tadi Bu. Tadi saya sudah menjelaskan ini ya. Kalau budaya positifnya Bu, umpan balik daripada sesama guru itu bagaimana umpan baliknya? Ya, salah satu budaya positif yang saya lakukan kan itu ada keyakinan kelas. Betul. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh saya sebagai wali kelas dengan murid-murid saya di kelas. Itu sudah saya praktekkan dan itu sudah kami jalani bersama dengan anak-anak tentang keyakinan kelas. Saya jelaskan dulu itu apa keyakinan kelas.
kepada anak-anak mengerti, kemudian mengutarakan pendapat mereka, kemudian setelah itu saya simpulkan, kami laksanakan, dan saya jelaskan kepada rekan-rekan saya. Kemudian mereka juga mengatakan, Bu, tolong diajari kami untuk membuat seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan kepada rekan-rekan, mereka juga Bu, pengen. Ya, terus mereka juga ingin melakukan perubahan seperti yang saya lakukan itu. Salah satu contoh kemarin memang kami ada sepakati, saya lihat memang ada di YouTube sebagai referensi saya. Salah satu contoh saat masuk ke kelas, gurunya di depan kelas, anak itu bebas memilih apakah dia tos, apakah dia pelukan, tetapi karena memang situasi sekarang tidak boleh bersentuhan, itu jadi sementara ini belum dilaksanakan. Tapi dari keyakinan, salah satu keyakinan sekolah yang kami rancang dan kami bicarakan dengan rekan sejawat, salah satu contoh itu yang kami ingin lakukan. Kalau nanti situasi pandemi mungkin itu akan mudah-mudahan pandemi ini berlalu bisa kami jalankan. Tapi mereka menanggapi dengan positif. Oke, jadi keyakinan kelas itu mereka juga menginginkan ya Bu ya. Iya. Saya mau tanya Bu, keyakinan kelas yang Ibu buat itu ada nggak ditempel kan? Ini Bu, budaya positif yang 5S. Yang mana? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi mereka juga setelah disepakati, mereka itu memberikan tanda fingerprinting karena nggak tahu tanda tangan ya. Jadi siapa setuju? Saya setuju Bu. Jadi ini yang kita sepakati. Jadi setuju. Jadi saya berkomitmen, salah satu itu cap tangan, cara kami untuk berkomitmen anak TK gitu. Akan kami lakukan. Saya akan senyum, saya akan memberi salam, saya akan sapa teman saya akan berlaku sopan di kelas, saya akan santun di kelas. Jadi salah satu contoh saya berkomitmen dengan cara itu. Jadi mereka merasa tertarik. Oke. Jadi ini juga merupakan salah satu yang perlu nanti Bu dibawa kalau bisa di Loka 7. Jadi nanti bagaimana supaya menarik, Ibu buat bingkainya. Ibu buat bingkainya semenarik mungkin, baru Ibu buat tali atau bagaimana. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, biasanya itu Bu, kalau ada kita buat stand pameran seperti itu, nanti ada misalnya beberapa yang datang ke stand kita, Ibu nanti menjelaskan ini salah satu cara kami membuat keyakinan kelas, karena untuk tingkat SD kan belum bisa untuk membubuhkan tanda tangan, jadi kami lakukan dengan cara seperti ini. Saya rasa itu menarik ya, menurut saya baru ini yang saya dapat. Oke. Berikutnya rencana kedepannya tadi bagaimana? Apakah Ibu setuju dengan yang kita diskusikan tadi, menghadirkan atau berkolaborasi dengan CGP yang lain untuk membuat komunitas praktisi nanti di sini, Bu? Itu salah satu masukan yang sangat luar biasa dari Ibu. Memang kami kan sudah membuat komunitas ini, tetapi belum menjalankan. Jadi kalau seperti masukan dari Ibu itu saya sangat terima kasih Bu. Ini salah satu hal positif yang saya dapatkan setelah berdiskusi dengan Ibu, membuat pencerahan dan mempertajam pengetahuan saya bahwa memang perlu mereka untuk saya undang ke sini, karena mungkin dari sisi teman saya CGP yang lain itu misalnya dari TKHKBP Bali G sebagai narasumber itu saya kurang memahami misalnya di materi filosofi KHD, mungkin mereka lebih bisa menjelaskan. Memang kemarin itu Bu, kami pun sering, bahkan Pak Jepri dan Pak Roy selalu bilang gini, Bu Rohani penting loh Ibu dulu datang ke SMP gitu. Ngapain Pak? Ya udahlah kita berbagi, Ibu dulu menjelaskan di kelas saya. Oh kalau kayak gitu Pak, saya datang lagi. Jadi kemarin teringat pembelajaran untuk apa yang terakhir kami ya Bu, sosialisasi dengan anak itu pas keyakinan kelas ini itu kemarin kami berdiskusi dengan CGP lain baik dari SD, TK, SMP dan SMA. Jadi kami berdiskusi kemarin itu dengan CGP lain, bagaimana kalau kita bikin gini, datanglah dulu Ibu ke sekolah saya, terus nanti kita. Jadi itu salah satu memang sudah ada perencanaan seperti itu dan didiskusikan dengan
CGP lain. Jadi apalagi sekarang lagi ada masukan dari Ibu seperti semakin memperkuat bahwa hal ini memang baik untuk dilakukan. Iya, benar sekali. Jadi memang kemitraan, Bu, sangat diperlukan. Jadi tim ini sangat diperlukan. Lebih bagusnya kita beberapa kepala daripada satu kepala, ya Bu ya. Jadi kira-kira yang terakhir strategi apa nanti yang akan Ibu lakukan? Tadi strateginya berkolaborasi dengan CGP, ada lagi yang lain? Berkolaborasi dengan siapa lagi? Mungkin untuk komunitas praktisi ini mungkin ke komunitas kami guru-guru TK Situbasa IGTKI. Okay. Memang kemarin Bu di hari guru kemarin kami juga bertiga dengan Ibu Hotma dan Ibu Lady itu ada satu kesempatan momen hari guru tahun lalu kami itu sudah menyampaikan visi misi kami sebagai guru penggerak. Dan itu sangat diapresiasi. Kebetulan pada waktu itu Ibu Natali, Ibu Kabid PLS hadir. Terus kami menyampaikan bahwa dari Toba itu hanya ada 4 guru TK. Kebetulan pada waktu itu yang hadir cuma bertiga. Ibu Khairul dari TK Pembina tidak mengikuti kegiatan IGTK. Jadi kami menyampaikan program guru penggerak itu apa dan mengajak guru-guru TK itu untuk ikut nanti di sesi-sesi selanjutnya, angkatan-angkatan selanjutnya. Memang di angkatan 5 tidak ada kuota di Toba, tetapi ini kami lihat ada informasinya baru tadi malam ada WA bahwa ada lagi untuk merekrut CGP. Jadi itu kami jelaskan pada waktu di IGTK. Jadi strategi mungkin yang lain selain CGP mungkin ingin mengajak berkolaborasi dengan IGTKI dengan misalnya mengundang ketua IGTKI karena di sekarang kami ada PAUD HI itu kebetulan BIMTEK-nya dengan kepala sekolah itu juga saya baca saya pahami materinya sangat berketerkaitan dengan kegiatan program guru penggerak ini memang untuk Merdeka Belajar. Jadi agar ada nanti keterkaitannya memodifikasi tentang K13-nya, Merdeka Belajarnya dari PAUD HI-nya gitu. Jadi akan lebih akan lebih menarik lagi pembelajaran untuk khususnya anak TK ya menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Jadi kolaborasi yang luar biasa itu ya, sudah dari skop yang kecil sampai skop yang luas saya rasa. Saya mau tanya dulu Bu, IGTKI ini apa Bu? Ikatan Guru TK, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Situbasa Mesir. Oh, I-nya itu? Indonesia. Oh. IGTKI Indonesia. Jadi seluruh Indonesia kan. Jadi kalau kami kan IGTKI tapi kabupaten itu. Iya. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Sampai bertemu di Lokakarya ketiga, banyak hal-hal positif yang sudah kita sharingkan. Semoga hal ini memang berlaku dan dapat membuat anak